Jadi pas saya datang tuh mereka malah kabur, kiranya kayak apaan sih datang gitu kan. Aduh, ini kalau kita salah ngomong habis kita. Aduh, ilmu ya jadinya. Kalian ketua nih. Enakan kita ngobrolin proker gak sih? Mumpung ketemu sama ketuanya langsung. Boleh. Kalian udah nyusun proker belum? Sudah. Alhamdulillah udah. Udah. Boleh cerita nggak spill apa itu proker kalian? Mulai. Proker utama kita tahun ini kita menginovasikan berapa proker berarti? Ada tiga. Tiga, oke. Tiga proker tambahan atau tiga proker inovasi dan ada 5 proker yang kami lanjutkan dari angkatan sebelumnya karena dari berbagai pihak menilai bahwa efisiensi dan emang kinerja program kerja yang ada di tahun lalu itu bagus dan saya menilai juga ini keren dan patut untuk dilanjutkan. Termasuk podcast gak sih? Termasuk podcast ini. Jadi stay tune video-video selanjutnya mungkin bersama saya itu kayak ada di sini. Kalau dari boleh di spill nggak? 3 proker Iya, tadi. ya, proker dari ceritain Yang pertama itu proker utamanya ya website. Gimana tuh? Alasan utamanya karena kita udah hadir di berbagai media sosial. Iya. Di Instagram ada Duta IVH Kabupaten Kebumen. Kalian udah follow belum? Nanti kalau kita spill IG barunya ya. Terus TikTok kita juga udah hadir dan media sosial udah hadir. Satu hal yang belum hadir, Apa? website. Dan di angkatan saya ingin menghadirkan website ini sebagai media edukasi yang menjadi digitalisasi lah buat kelanjutannya. Dan ini terhubung ke program-program lain, yaitu program kedua yang kita inovasikan yaitu poster digital. Jadi setiap kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, nanti kita akan menempelkan poster. Di mading gitu ya? Ya, di mading. Tapi saya rasa poster biasanya jarang dilirik ya, Kak. Iya, karena saya sendiri juga kadang kalau misalnya lewat mading ya udah lewat doang. Ya, saya Begitu kalau mading. melihat hal-hal yang nggak menarik, apa sih ini? Iya, nggak Nggak jelas menarik kan? depan. Akhirnya kami menginovasikan sebuah poster yang menarik. Nanti kita tempelin barcode itu. Barcode itu nanti terhubung ke website. Biasanya anak-anak muda kan suka tuh kayak ini barcode apaan ya? Apa ada kiris ya? Ada kiris ya? Kadang. Akhirnya kita ingin menginovasikan sesuatu yang tren lah di generasi muda. Dan ini jadi program kerja kita juga yang ketiga yang baru yaitu Yang ketiga yaitu skincare. Mirip-mirip skincare. kalau kata Mr. Fanda skincare. Mirip-mirip sih emang. Ya, yaitu skincare adalah barcode. Barcode itu tapi isinya terkhusus, Kak. Jadi Khususnya apa? Khususnya itu ada edukasi gitu. Jadi kan ketika kita sudah sosialisasi biasanya kan ada audien yang apa sih ini kurang memahami kan? Iya, Nah, kadang jadinya butuh penjelasan lebih iya lanjut. betul. Nah, jadinya dia bisa mengakses di situ. Isinya lengkap, ada edukasi. Terus ya kalau misalkan ada audiens yang ingin sharing-sharing mungkin ceritanya itu bisa di situ. Nah. Tenang aja guys, itu anonim ya. Anonim. Jadi nggak akan ketahuan identitasnya. Lalu ya yang paling menarik itu di sini ada fun games atau mini game. Jadi edukasi yang menarik Kak. Gitu. Tapi itu kan tadi skincare pakai barcode gitu ya. Iya. Barcode. Kalian barcode itu ditempel-tempel atau selesai Iya. kalian sosialisasi kalian bagikan ke anak-anak? Tadi kan yang sosialisasi ini tentang poster ya. Kalau barcode itu ya nanti juga ada di sekolahan barcode-barcode yang mungkin sekolah yang tidak kita kunjungi, tapi insya Allah kita jamah semua sekolah di tahun ini. Buat kan nih? Sekolahnya ada berapa nih? Ini tunggu aja kalian teman-teman yang nonton di rumah, tunggu kami datang. Nah itu yang belum kesampaian duta boleh di komen nanti gitu Iya, nanti kita datangin juga. Nanti barcode itu kami tempel di tempat-tempat publik. Utamanya kami ingin menempel di tempat publik yang memang sudah kita izin dulu ya, awalnya sudah izin dulu dan sehingga target sasarannya itu lebih luas. Oke. Karena nanti di situ kan tadi ada tempat bercerita dan yang kami butuhkan itu. Ada cerita. Tapi kalian kalau duta tuh kan biasanya orang-orang taunya sosialisasi, Iya. kampanye gitu kan. Karena kan biasanya yang terlihat banget itu rutin soalnya. Kalian udah pernah sosialisasi belum? Kalau di Duta ini belum. Belum. Tapi kampanye Kampanye udah. Kampanye udah. di mana? Di Iya, alun-alun Pancasila. Boleh nggak cerita dikit soal kampanye itu? Itu buat saya first kampanye. Kalau first sosialisasi saya juga sebelumnya pernah kayak sosialisasi sekolah gitu lah udah pernah. Cuman kalau kampanye ini saya baru first time sekali merasakan kayak First time, oke. kita tuh megang brosur, kita datengin orang kayak, ayo kak, ayo pak, bu belajar, kita saya ingin sharing-sharing bareng gitu. Dan yang terlintas dalam pikiran saya adalah
akhirnya saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan, dan keberanian ini muncul ketika saya berani ngajak orang lain bicara. Dan ya ini semangat baru buat saya. Mantap. Kalau Alvira boleh cerita nggak? Kalau dari saya pribadi ya, pada saat kampanye itu kan saya ini first time juga sama kayak Rais. Nah ada nih orang yang nggak mau saya deketin Nggak mau. Jadi udah tahu ya duta kan, duta HIV, apalagi Iya. HIV. Pakai selempang iya, pakai nih waktu selempang itu. HIV lah. Apalagi Yang jelas. Jadi pas saya datang tuh mereka malah kabur, kiranya kayak apaan sih datang gitu kan. Takut kali ya? Iya, padahal saya cuma ya jalan doang, mereka udah kabur dulu. Jadi ya susah gampang sih cari audiens yang mau diajak sharing-sharing bareng, tanya-tanya gitu. Kalau saya ya boleh cerita dikit. Boleh. Karena aku cerita ya. Boleh. Jadi waktu itu juga saya ada sebelum dilantik ya kalau nggak salah waktu itu ada buat kampanye, tapi nggak di alun-alun di tempat Gimana tuh? wisata. Wah, asik tuh. Asik sih, tapi Kenapa saya nggak di tempat wisata ya? beda tahun beda Beda dong. ya, biar, beda. biar ada sesuatu yang beda. Nah, waktu itu di tempat wisata saya tugas sama Faza. Kan itu udah dua, didampingi Iya. sama dua dari Duta 24. Ya. Apes nih. Kenapa kan? Datangin, wah saya bisa nebak nih, apesnya kenapa nih? Kan kita tuh baru pertama kali ya, otomatis kayak masih canggung, masih takut-takut gitu, kayak karena belum terbiasa, ini juga pertama kali kan. Iya, Ketemu ketemunya tenaga kesehatan. kita lagi ngomong tiba-tiba ngomong, oh iya ya ini ternyata di situ tuh ada yang emang udah biasa kasih sosialisasi, mereka udah yang biasa ikut iya, nih loh. iya, Jadi iya. kayak aduh ini kalau kita salah ngomong habis Wah, kita. aduh ilmu ya jadinya. Jadi awal satu jatuhnya lagi Nemu kayak ahlinya aduh nih. ilmu. Iya karena langsung kayak aduh abis itu langsung mikir aduh masa ini kalau misalkan nyari orang agak dilihat-lihat mukanya lah. Tapi alhamdulillah saya nggak merasakan. Belum. Wah, mungkin nanti merasakan. Siapa tahu nanti ngerasain. Tapi satu hal yang dari Kak Cici ceritakan tadi, dan saya juga merasakan sebenarnya, walaupun nggak ketemu nakes ya, saya belajar bahwa cara kita nanggepin orang tuh beda-beda, Kak. Tergantung kita ngeliat umurnya dia termasuk Gen Z atau milenial atau Gen Alpha bahkan. Jadi ternyata ya, saya baru sadar juga cara kita berbicara antar generasi itu beda, cara neranginnya itu beda. Dan saya kaget waktu jelasin ke anak kecil ya, Iya. anak SMP kan sekarang Gen Alpha ya. Iya. Anak SMP sekarang Gen Alpha. Wah, saya udah tua ya berarti ya. Berarti saya lebih tua dong. Waduh. Biasanya anak Gen Alpha itu banyak nanya, ceriwis. Iya, emang ceriwis, Emang iya. ceriwis. Dibandingkan dengan gen-gen milenial yang udah 20 ke atas, kepala dua ya. Saya kayak ngasih edukasi, mereka lebih banyak diem dulu, dengerin dulu. Diem dulu. Nanti sekali tanya, diem tuh diem karena dia dengerin. tapi dengerin dulu. dong, dengerin. Tapi sekalinya tanya, woi pertanyaannya banyak banget. banget ya. Ya, banyak banget. Jadi ya gitulah, saya akhirnya belajar tentang cara komunikasi yang efektif lah, gimana sih sama berbagai generasi yang beda. Tapi kemarin Mas pembekalan udah ya, udah dikasih Pembekalan tahu banyak udah banget dikasih tahu ilmunya. di pembekalan kita Banyak belajar ilmunya banyak yang banget dapat. komunikasi Just banget ya. efektif, teknik komunikasi, teknik fasilitasi, pokoknya mantep pembekalan kemarin. Tapi kalau kampanye kan kita ngeliat orang yang mau kita datengin kan. Ya. Kan ada kriteria nggak sih buat orang-orang yang bakal datengin? Kalau dari saya sih biasanya ya Kak, saya lebih nujuin ke orang-orang yang berduaan gitu loh. Berduaan. Iya, soalnya kan di alun-alun apalagi kan weekend ya banyak tuh yang pada di situ. Nah, saya biasanya nargetin mereka datengin. Kadang ada tuh yang mojok Wah, saya. iya. Tapi itu bagus loh, bener milih target. Bener tapi bener keren Bir. Mojok itu berdua di pojok banget lah. Saya kebetulan kan sama Alex waktu itu saya datengin lah. Tapi jujur waktu saya kan beberapa kali kampanye ya. Iya. Waktu itu di pantai sama Alifah kalau nggak salah. Kita kayak, aduh berani nggak ya kita? ada ngeliat ya. Lagi nggak tahu itu waktu itu ada yang pacaran, ada juga yang udah agak gede, tapi aku nggak tahu mereka tuh pacaran atau udah suami istri. Aku sama Alifah kayak berani nggak ya datangin? Tapi ada kayak udah ayo datengin aja daripada nanti kita masa datengin Gimana, anak gimana? kecil kan. Tapi ya pasti kita datengin, alhamdulillah mereka sopan, mereka mau mendengarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mereka juga pinter. Kita kan kalau misalkan kita kampanye kan kita ngasih penjelasan ke mereka, terus kita kasih kuis kecil-kecilan kan. Untungnya mereka nangkep. Tapi yang bener sih, kalau misalnya kita punya keberanian lebih nih, Nah. kalau kita lagi kampanye emang baiknya datengin yang Nah, orang-orang yang kayak itu. gitu, biar mereka dapat pencerahan. Betul. Tapi kalian udah ini belum? Udah dapat jadwal sosialisasi?
Ya udah, Sudah, alhamdulillah udah. Di sesi pertama bulan Ya, ini sesi pertama. kita udah dapat Mengawali ya. mengawali ya itu. khusus sound ya. Kemana? SMP atau? Saya SMP. Alvira gimana? Saya di SMP Negeri 1 Bulus Pesantren kebetulan. Oh, Ya. aku ini SMP 2 Bulus Pesantren. Saya Berarti Bulus SMP 2. Masih SMP dulu, masih Iya, SMP dulu ya. Masih SMP dulu masih. Yang SMP. Setahu saya ya, anak SMP itu kan biasanya mereka kayak masih karena remaja yang masih fresh banget. Mereka Iya, masih masih. kayak butuh pengen nyoba hal-hal baru. Energinya Jadi masih banyak. Iya, masih rasa penasaran itu tinggi banget. Pasti pas sosialisasi nanti bakal ada rasa tantangan lebih lah. Kalian udah ada nyiapin apa gitu buat menghadapi tantangan itu? Karena kan biasanya kayak mereka ada yang lagi dijelasin tidur, Iya. ada yang dijelasin malah dia kayak tiba-tiba nanya nih ceriwis lah, tiba-tiba nanya padahal yang sebenarnya itu dia tahu tapi dia nanya buat ngetes gitu. Jadi Iya. ini pertanyaan soal persiapan nih. Iya, Ah. persiapan gimana? Kalau persiapan kita ya menghadapi sosialisasi udah disiapin dari pembekalan pastinya. Pembekalan kan fungsinya nanti membekali kita biar kita waktu sosialisasi itu bisa gitu. Bisa terjadinya sosialisasi yang efektif. Artinya materi yang ingin kita sampaikan kan bisa sampai mereka. Dan di pembekalan kemarin kita belajar tentang cara menghadapi berbagai generasi. Kalau kita ngomong sama anak SMA, ngomong sama anak SMP, ngomong sama orang tua, sama anak kecil beda ya Kak. Dan kita mempelajari di pembekalan kemarin kita ngomong sama anak SMP itu kita harus jadi bagian dari mereka. Bisa dibagian dari mereka, iya benar. Ya bener kan? Jadi kayak ya kita harus kalau mereka ngomongnya Jawa ya ngomong Jawa. Ya, tapi ya kalau misalnya sebagai duta mau ya Iya, Jawa. Tapi kan juga harus tetap Pasti- kita juga harus tetap formal dong menjunjung tinggi sebagai duta. Cuman Iya, betul. kita harus bisa ya asik Bisa lah bahasanya. membaur lah. Ya, membaur. Sumber ya. Kayaknya kalau misalkan ngobrol dari tadi tuh rasanya kalian udah banyak pengalaman ya. Udah pengikut organisasi gitu ya. Cuma organisasi kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Iya. Tapi kalian pernah ini nggak kewalahan karena kalian ikut organisasi sekolah, terus ikut duta sekarang kan. Pasti kan buat menyeimbangkan waktu kalian sama belajarnya kan susah. Tapi nggak tahu ya, ini kan kalian masih awal mungkin belum terlalu berasa ya. Wah, tapi sibuknya. sebelumnya saya Masih kau masih. kelas 10 saya udah organisasi lain Iya. juga. Apa kabupaten juga? Iya, saya juga paskibraka kabupaten. Makanya saya sebenarnya waktu dikomong orang tua, kamu bisa bagi waktu. Loh, saya insya Allah ya berbakal yang sudah berlalu masih bisa mengajar nilai, masih bisa mengajar organisasi dan satu hal yang menjadi hal yang paling saya syukuri sih itu bisa membagi. Ada triknya nggak? Gimana cara membagi waktunya gitu kan? Karena ada yang kayak dia suka ikut organisasi tapi nilainya malah jadi turun, jadi Nggak akademinya jadi ketinggalan dan lain sebagainya. Aku ya, saya. Ya, boleh. Ini buat sobat sehat ya, yang trik biar bisa membagi waktu organisasi dan pendidikan. Satu hal yang harus sobat sehat pahami adalah ketika teman-teman emang lagi ngurusin organisasi, selesaiin hari itu juga. Jadi biar nggak ada tanggungan di kemudian hari. Dan ketika fasenya teman-teman mempersiapkan ujian, mempersiapkan belajar di sekolah, ya fokus itu dulu. Ya, kalau misalnya fokus dulu, kalau misalkan ya, kalian ujian nih. Tadi kata Rais kan fokus di ujiannya dulu. Kalau misalkan duta tetap ada kegiatan, apalagi duta HIV kan kegiatannya banyak, akhirnya banyak. Nah, Gimana? kemudian kalau emang kasus fasenya ini apa kegiatannya bertabrakan dalam satu hal dan ini juga sudah saya terapin ya. Kalian itu misalkan kegiatan kayak dari pagi, dari siang mungkin sampai sore, sampai malam, sampai maghrib, malam kan, biasanya pulang malam atau bahkan malam gak ada waktu belajar. Kalian tuh harus pinter-pinter cari teman di sekolah yang ya teman dekat kalian yang baiklah pokoknya yang mau ngasih materi, ngasih catatan materi dan kalian harus mempelajari teknik belajar. Orang-orang punya teknik belajar yang berbeda-beda. Tapi kalau saya teknik belajarnya itu lebih baca catatan yang kecil, poin-poin utamanya. Biasanya soal-soal itu bakal bisa dijabarin dari satu poin utama itu. Iya, benar. Tapi teman-teman harus bisa memahamin poin utama. Makanya kalau kita belajar tentang sosialisasi ya, kayak jelasin materi, teman-teman harus pahami poin utamanya. Iya, benar. Jangan pernah Setuju terpaku sama materi yang on the book. Kita harus bisa mengembangkan kalimat kita sendiri dan itu saya terapin juga di ujian dan alhamdulillah
3 semester ini masih masuk top 3. Top 3. Tapi ada keinginan buat masuk ini enggak? Udah top 3 tuh di nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Mepet. Tapi kan tapi keren. jangan keren, organisasi keren. ya. Saya udahlah bersyukur aja kayak Tapi punya keinginan buat naik nggak? Dari 3, dari 2 ada 1 kita. kalau itu nggak ada sih. Saya lebih keinginan buat nyimbangin semua. Saya pengen lebih Nyimbangin baik semua. dari yang sebelumnya. Kalau Alvira ada teknik sendiri nggak cara bagi waktu? Kalau saya cara bagi waktunya ya nggak terlalu spesifik sih. Dapatnya aja misalkan tugas duta ya. Duta pulangnya malam nih. Iya. Kan sebagian orang kadang begadang ya buat belajar. Kayak kalau misalkan bangun pagi tuh mereka susah. Tapi kalau Saya tapi kalau saya itu mendingan tidur dulu daripada dulu. harus begadang. Karena otaknya udah dipakai. Stres. Iya, stres Iya, banget. Belajar dalam keadaan otak Iya stres betul. masuk. Jadi lebih baik untuk bangun pagi daripada begadang. Dan kalau misalkan ya kita udah capek banget, nah saya itu biasanya berangkatnya lebih gasik karena metode saya itu harus hafalan, nggak bener-bener Oh. hafalan yang keras Itu gitu ya ya. hafalan ya. Wah, Iya, tipe bener. hafalan. Ya kayak Rais kan beda kan, dia kan memahami materi nih poin-poin Iya. kecil. Nah saya itu harus bener-bener hafalan yang keras biar bisa masuk gitu kan. Tapi tadi waktu Alvira cerita istirahat dulu baru bisa belajar. Tapi kalau saya beda kak. Apa? Sekalian capek pokoknya bablas saya capek. Emang otak nggak stres? Kalau Iya. saya tinggal tidur bangunnya mepet jam berangkat. Iya masalahnya ya? itu. Akhirnya saya tetap wis kebut wae lah, bablas wae lah. Nggak pikiran. Yang penting paham besok pagi seenggaknya siap sedikit. Nah waktu hamin beberapa jam misalkan mau ulangan, udah saya ulas-ulas lagi. Oh tadi malam aku ingat-ingat ini, saya ingat-ingat ini. Ya udah ingat lagi ya. Pokoknya bablas saya. Kalau saya dua-duanya. Oh. Aku kalau saya tuh ngikutin lagi pengennya gimana? Kalau lagi pengen begadang ya begadang. Kalau lagi pengen Sesuai mood ya? Iya. Karena belajar gamut gak enak dong. Iya. Gak masuk. Apalagi kalau kayak saya ya, kalau saya gitu. Nah, di banyaknya kalian kegiatan, organisasi, pelajaran, kalian kelas berapa? Saya kelas 10. 10. Kelas 11. Kelas 11 bentar lagi tidak gitu. Yes. TKA. Aduh. Pernah gak sih kalian ngerasa capek, pengen kayak aduh pengen berhenti nih sejenak, pengen otak tinggal gitu semuanya, pengen benar-benar sendirian diem istirahat kayak me time gitu, tapi pengen nggak ngerasain kayak gitu, nyerah atau apa gitu? Kalau untuk nyerah sih enggak kak, cuma pengen istirahat sebentar gitu loh, kayak semua itu dilepasin dulu gitu. Tapi kalau nyerah ya enggak, karena kan itu suatu yang saya mau kan, yang saya udah komitmen, jadi ya enggak mungkin saya nyerah. Keren, emang harus komitmen. Kalau Iya, Rais, Satu hal yang saya pelajari waktu dari SMP sampai sekarang adalah ketika saya menjalani sebuah fase, saya merasa lelah, pengen nyerah. Dulu saya sering banget ngerasa kayak gitu. Makanya waktu di MTA saya ngerasa saya nggak bisa jadi seorang pemimpin yang efektif, pemimpin yang mampu mengerti. Akhirnya yang saya terapkan adalah saya harus mencari sesuatu yang menenangkan diri saya. hobinya Hobi apa? saya adalah lari. Aduh, Nah, lari. Jadi akhirnya saya ketika capeknya, pusingnya, larilah 5 kilo gitu, apa 10 kilo. Akhirnya di situ kan ada fase saya capeknya itu nggak saya lampiaskan dengan hal yang lain, tapi saya lampiaskan dengan olahraga. Dan di situ pikiran saya tenang karena saya memikirkan bahwa ya saya masih bisa melaksanakan ini, terus sambil dengerin musik juga kadang, dan di situ saya jadi fase refreshing saya. Jujur saya bukan orang yang sering liburan. Oke, berarti definisi ngilangin capek pakai cara yang lebih capek. Enggak. Lari kan capek. Tapi kan lebih tenang. Iya. Akhirnya lebih tenang. Saya mencari ketenangan di lari itu. Gak mungkin dong waktu lari kita di ya, karena saya fokus aja lah sama yang lain. Saya lakuin itu. Aku jadi curiga. Kalian tuh ada ini nggak? Ada support system? Ada. Boleh di spill nggak? Tapi kalau soal support system tadi saya sudah cerita di awal ya. Orang tua awalnya tidak mendukung. Ah, Orang tua awalnya tidak mendukung. Cuman yang akhirnya menjadi dukungan awal adalah sekolah. sekolah. Walaupun sekolah sudah memberikan banyak sekali kepercayaan kepada saya, walaupun saya kalah berkali-kali, Gagal dulu baru sukses. gagal dulu. Ya saya sebelum ikut DP kan banyak kalah lah. Cuman sekolah akhirnya percaya dan saya menjadikan ini sebagai motivasi bahwa masih banyak orang yang percaya pada saya. Dan ya setelah itu orang tua saya kemudian sedikit mendukung dan akhirnya sekarang mendukung sekali. Alvira ada support system nggak? Ada dong, pastinya dari keluarga. Dari keluarga. Teman kalian tuh dukung kalian nggak? Dukung banget kak, Ya, bahkan siapa?
Bahkan kemarin ya, saya kan udah itu kan berangkat tes, nah mereka tuh kayak, wih Alvira gitu. Jadi mereka excited banget. Suka banget kalau punya teman kayak gitu. Iya, Rex alhamdulillah. punya teman nggak? Alhamdulillah kemarin kalau lihat supporter Semanda ya sorakannya kayak apa? Iya. Ya itu teman-teman dari Parah banget. SMA Negeri 2 Kebumen, dan emang mereka anak-anak SMA 2 kalau ada event apapun pasti totalitas supportnya. Entah itu mau duta, kemarin baru menang Velas, Iya, Pendukungnya- menang Velas. pendukungnya mantep banget, Semanda Mania kalau itu. Keren. Tapi kalian kan tadi udah diceritain perjalanan kalian masuk sini ya. Ya. Kalian pernah denger ini nggak? Kayak teman-teman kalian tuh suka ngomongin kayak misalkan kita balik soal HIV lagi ya. Temen kalian tuh tiba-tiba bilang HIV itu bisa nular lewat nyamuk gitu. Pernah dengar begitu nggak? Mitos-mitos gitu. Pernah kayak ya waktu itu pernah lewat di Instagram waktu 4 tahun lalu, makanya saya wah emang iya. Itu kalau teman dari lingkungan kalian ada nggak? Kebanyakan sih mereka pada ngiranya kalau misalkan kita tidur bersama mungkin atau tinggal bersama bakal ketularan nggak sih gitu. Terus kalau misalnya kita sharing-sharing makanan itu kan lewat air liur ya. Nah mereka nganggapnya tuh ini mesti bakal ketularan gitu. pada nganggapnya kayak Iya. corona, Kak. Iya, Kayak corona. betul. Iya kayak betul. corona. Padahal Jadi harus social distancing banget. Aneh ya. padahal kalau HIV kayak corona kita udah jaga jarak nih. Iya, udah pakai masker Siapa nih. tahu ya. Tuh, kalian ada ini nggak ada cara tersendiri buat kalian ngejelasin ke temen? Karena kan kita kalau misalnya kita ngejelasin ke orang lain kan pasti lebih luasnya daripada ke teman sendiri. Karena kalau ke teman sendiri kan kadang kayak kita udah deket Canggung ya, canggung juga kalau misalnya mau main kesana-sana. Karena kayak udah biasa gelowean gitu. Iya, betul. Ada cara tersendiri nggak? Ya itu Kak, tadi cara keduanya itu dimasukin lah ke edukasi-edukasi itu. Jadi kan kadang ada orang yang nggak mau pembahasannya serius banget nggak gitu mau. kan, Heeh. nggak mau. Jadi ya dengan cara lelucon itu dimasukin lah edukasi-edukasi yang secara nggak langsung mereka tuh bisa nangkep apa edukasi-edukasi itu gitu. Rice. Kalau sama teman sendiri sih prinsip saya adalah dari jadi diri sendiri aja gitu. Jadi diri sendiri. Karena ya ini temen kayak saya udah biasa ngomong sama dia. Kalau soal edukasi saya ngasih sesuai yang sebenarnya apa yang terjadi, saya kasih dan menggunakan bahasa yang biasa saya gunakan aja sama dia. Dan nggak ada kayak bahasa profesional, nggak, santai. Jadi menyesuaikan aja. Oke, kalau ngomongin soal temen ya. Ya. Kalian itu termasuk udah di pergaulan yang sehat atau masih kadang ikut ke pergaulan-pergaulan yang agak toksik gitu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sekali dari MTS. Dari MTS alhamdulillah saya udah di lingkungan teman-teman yang organisasi, di lingkungan teman-teman masuk SMA ya, saya udah di lingkungan teman-teman. Ya tadi saya dulu kan waktu kelas 10 juga ikut ekstra kan, kayak ekstra paskibraka, jadi paskibraka kabupaten. Jadi saya punya relationship yang emang hobinya tuh lari. Akhirnya saya hobinya lari dan ini jadiin ini sebuah semangat baru lah. Berarti kalian nggak pernah ini ya masuk ke pergaulan yang agak melenceng? Alhamdulillah enggak saya. Beneran jujur ya. Jujur ya. Nggak percaya sebenarnya. Wise. Beneran. Oke, karena kalian selalu berada di lingkungan teman-teman yang sehat, kalian ada tips nggak sih buat dibagiin ke teman-teman di rumah? Gimana cara kita supaya bisa berada di lingkungan yang pergaulan itu sehat? Kadang kan ada teman-teman di rumah yang mungkin dia pengen keluar dari pergaulan itu, tapi dia kayak gimana sih cara keluarnya? Takut nggak punya teman, Iya, gitu ya. benar. Karena kadang yang sering dirasain kayak gitu. Boleh ini. Saya Ya. teman-teman yang mungkin hari ini atau saat ini berada di pergaulan yang menurut teman-teman itu buruk. Kalau teman-teman udah sadar itu pergaulannya buruk, maka teman-teman udah satu langkah kesadaran. Artinya teman-teman tinggal memunculkan rasa ingin keluar dari pergaulan tersebut. Jangan pernah malu untuk berbeda. Jangan pernah malu untuk keluar dari zona-zona seperti itu. Jadilah teman-teman yang ini bener nih. Ya udah aku kesini aja. Jangan pernah terpaku dengan teman-teman sekitar kalian. Kalau emang kalian udah ngerasa ini pergaulannya nggak bener, keluarlah dan jadilah diri terbaik dari diri kalian. Keren. Oke, dari Alvira. Setuju sama Rais. Ada cara lain nggak? Ya sebenarnya sama aja sih Kak. Itu tergantung dari diri sendiri sih. Kadang udah diri sendiri udah niat ya, tapi kayak masih goyah itu juga bahaya sih. Kalau misalnya diri sendiri udah niat ya pasti bisa. Paling ini. Tadi kan itu motivasi, berarti kan motivasi dari dalam diri sendiri. Iya. Ini bisa juga motivasi dari orang lain. Lihatlah orang tua kalian. Lihatlah orang-orang yang selalu mendukung kalian buat kembali. Jadikan itu juga motivasi bahwa masih banyak orang yang berharap kepada saya buat saya jadi lebih baik loh. Dan saya nggak seharusnya kayak gini. Saya seharusnya seperti orang lain yang orang lain harapkan itu. Ya semangat lah.
teruskan perjuangan hidup kalian sih. Jangan hidup. Oke. Karena masih banyak. Ini benar-benar setuju banget apa yang dikasih sama Rais sama Alvira. Sobat sehat di rumah, kalau misalkan berada di lingkungan yang kurang sehat, mending keluar aja karena nanti betul. dampaknya ke depan ya. Ya. Panjangnya tuh Jangka besar panjangnya banget. besar Teman-teman banget. jangan pernah mikirin jangka pendek besok, Iya, besok, betul. tapi di masa depan. Benar. Karena kebiasaan mikirin enaknya sekarang tapi nggak mikirin susahnya besok. Iya, Ya. betul. Remaja sekarang gitu ya. Ya, enak-enak dulu nih. awalnya, gitu. Kalau udah di lingkungan enak ya udah di situ Harus aja. belajar ini sih, belajar keluar dari zona nyaman. Teman-teman harus belajar merasakan tekanan yang benar-benar tekanannya ini tekanan baik, tekanan yang mau mengarahkan bukan teman-teman. tekanan Ya, yang ngarah ke aneh pergaulan ya. bebas ya bukan. Oke. Sesuai dengan nama podcast kita, dari diskusi menuju solusi bersama. Menurut kacamata kalian, pandangan maksudnya ya, bukan kacamatanya Alvira, bukan. Menurut kalian, apa sih langkah konkret yang paling sederhana dulu lah, Iya. yang bisa diambil kita sebagai pelajar supaya nggak menjadi salah satu penyumbang angka HIV? Yang paling sederhana ya menurut saya itu dari kesadaran sederhana. diri sendiri dulu sih Kak. Kalau misalkan orang yang diberikan edukasi tapi dianya tuh nggak sadar-sadar, dianya tetap masuk ke situ kan juga percuma edukasi yang kita lakukan ya. Yang penting itu sadar dulu kalau yang kita lakukan itu nggak baik. Jadi ketika udah sadar lebih mudah untuk menghindarinya. Oh gitu. Kalau Rais? Sama kayak Alvira, cuman ketika kalian sebelum mengedukasi orang lain, jadilah edukasi untuk diri sendiri yang baik dulu. Tuh. Artinya kalian harus siap dulu dong. Nggak mungkin kayak Benar. aku masih baju saya masih baju terus baju. mau edukasi orang lain yang baju juga ya nggak bakal bisa. Artinya Susah. ya kita harus sadar dulu kita ini udah di jalan yang benar atau belum. Kita harus ya meluruskan diri dulu terlebih dahulu baru orang lain. Oke. Tapi kalian punya ini nggak sih temen yang kena HIV? Walaupun status HIV itu kan memang dirahasiakan, tapi kan kadang ada segelintir orang yang dia tahu terus tiba-tiba nyember gitu. Punya nggak kalian? Kalau aku temen sih nggak ada Kak, cuma Ada. tetangga. Ada. Tapi dia nggak tahu ya dia itu HIV atau enggak. Cuma banyak orang yang menduga itu dia tuh HIV karena awalnya nih Kak, dia itu kan badannya gemuk ya besar. Nah tapi lambat laun tuh dia jadi mengurus gitu loh wasting Kak. syndrome. Padahal tuh dia itu terkenal suka makan gitu Kak. Jadi kayak orang yang mengira kan kayak maksudnya tiba-tiba kurus sih gitu loh Kak. Terus dia yang awalnya dia kan orangnya pinter banget bergaul ya, banyak teman. Tiba-tiba ngurung diri di rumah, kayak benar-benar sendiri-sendiri gitu loh. Mau ngurung diri ya? Iya, bahkan suami kan udah punya suami ya, suaminya anaknya tuh nggak sama dia kan. Jadi orang kan kok ada itu kan negatif gitu Ya. kan. Kayak Tapi kan itu belum membuktikan iya kalau dia itu kena kan HIV. belum tahu. Cuma Kak pas meninggal itu kan banyak. Oh, udah meninggal. Iya sudah meninggal Oh, dalam oke. rumah ya. Kan, nah pas itu ya pas dimandiin itu banyak tuh petugas yang pakai APD Kak. Oh. Habis itu kan udah rendah lah ya COVID kan. Nah awalnya tuh kiranya COVID, cuma kayak lah COVID kan udah hilang gitu istilahnya kan. Nah apalagi selain COVID gitu loh Kak. Jadi ya itu kita belum tahu ya dia kena HIV atau enggak. Cuma perspektif masyarakat tuh itu. Kayaknya nggak bakal tahu juga nggak sih karena emang statusnya kan. dirahasiakan. Iya makanya itu. Tapi kalau misalkan dia bukan HIV, kasihan loh itu. Iya kasihan banget sih. Walaupun dia bener HIV juga gak boleh di ini. Iya. Nah, tapi ya karena sifatnya itu, karena perilakunya itu loh. Jadi kayak orang-orang tuh ngiranya kayak oh HIV ini gitu. Soalnya dia juga udah nggak mau bergaul lagi. Padahal ya awalnya nggak ada apa-apa, dia orangnya ceria, suka bergaul gitu. Tiba-tiba ngurung diri kan orang jadi pikiran negatif ya Kak. Suaminya sama anaknya juga pergi dari rumah. Tapi kalau misalnya kamu jadi bagian dari, kamu termasuk tetangganya ya? Iya. Kamu ikut ini nggak? Ikut apa namanya ya? Ngejudge. Ngejudge. Pas itu enggak sih, kayak aku lebih ke kepo aja gitu loh. Kenapa sih kok dia dihindari gitu? Itu pas itu saya masih kecil Kak. Oh, masih kecil. Masih SMP-an tapi yang baru-baru gitu loh. Masih bocil. Iya, jadinya kayak belum paham apa itu HIV, terus apa itu kayak aku bertanya-tanya gitu loh. Kenapa sih kok dihindari? Kenapa sih kok ini gitu loh Kak. Gitu. Oke. Kalau dari Rais punya teman yang ini nggak? Alhamdulillah sekitar saya alhamdulillah sehat semua. Sehat semua. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kalian, pastilah kalian berkesempatan buat ketemu sama
Anak deh, anak yang kena HIV kan, Adif. karena kan kalian fokusnya ke remaja bukan ke orang yang dewasa. Apa yang akan kalian sampaikan ke mereka? Sepatah dua kata, patah atau kalimat gitu. Sebenarnya saya rasanya kalau mau ngomong sama Adif tuh kayak sedih aja. Mesti selama ini saya hidup dengan kelengkapan yang super duper lengkap dari orang tua saya, melihat ya anak-anak yang masih punya masa depan sangat panjang, mereka harus hidup bersamaan dengan penyakit yang tak bisa hilang karena memang gak ada obatnya. Yang ingin saya katakan cuma semangat. Semangat. Banyak orang yang mendukung kamu juga. Jangan pernah takut untuk ya berani bersuara. Oh, saya jadi kangen sama ini deh, salah satu Adif yang emang kita Wah, ini. ya, Udah lama nggak ketemu. Belum ketemu juga nih. Belum ketemu ya? Belum. Besok. Semoga berkesempatan untuk bisa bertemu ya. Amin. Tapi sedikit pesan, kalau ketemu tolong kasih support, temenin dia. Selalu, pasti. Karena dia salah satu anak yang dia kena diskriminasi sampai putus sekolah. Jadi bantu belajarnya. Karena selama ini juga udah dikasih dukungan buat belajar dari kita. Kita terusin lah ya. Ajang sana. Iya, itu betul. program kita juga tuh. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kalian punya satu megafon yang bisa didengar oleh seluruh pelajar di Kebumen, enggak cuma pelajar, seluruh masyarakat Kebumen atau luar Kebumen, apa satu pesan yang pengen kalian sampaikan? Terakhir deh. Satu pesan yang pasti buat teman-teman semua, jauhi penyakitnya, peluk orangnya. Oke, tepuk tangan buat Alvira dan Rais. Perbincangan yang sungguh lumayan berat. Buat banget hari ini. Sampai haus sih. Benar. Oke, sobat sehat, perbincangan kita selesai sampai sini dulu. Tapi perbincangan kita boleh selesai di sini, tapi aksi kita tetap lanjut ya. Dan ya mungkin besok host di sini bisa saya. Oke, dia mau gantiin, nggak mau gantiin. Oke, boleh. Siapa tahu ya. Kayak sobat sehat di rumah, semoga sobat sehat yang nonton ini bisa ambil pesan yang baik. Untuk yang kalau misalnya dari kita ada salah kata, jangan diikutin. Ya. Ambil yang baik-baiknya aja. Ambil yang baik-baiknya aja. Sekian podcast dari kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Duta HIV AIDS Kabupaten Kebumen. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita yang lain, mulai di Instagram juga TikTok. Oke, dari kami sekian and see you guys.